Kebinekaan etnis kerap dipandang sebagai kelemahan suatu bangsa. Indonesia pernah diejek oleh Lee Kuan Yew, mantan PM Singapura, bahwa negara bangsa tidak akan bertahan di era modern. Dan kita tahu, Lee Kuan Yew salah besar tentang itu. Begitu juga nasib yang dialami oleh Rusia. Keragaman anak bangsa dan bahasanya dipandang Barat sebagai titik kelemahan Federasi Rusia. Dan Barat salah perhitungan dengan pandangannya itu. Keragaman etnis dan bahasa di Rusia adalah keuntungan besar yang tidak diperhitungkan. Pada saat terjadi perang seperti saat ini, angkatan bersenjata dan badan intelijen Barat mengalami kesulitan untuk memahami komunikasi radio di wilayah operasi khusus karena partisipasi unit nasional. Di medan pertempuran batalion demi batalion yang dibentuk di Buryatia, Tuva, Dagestan, dan Yakutia, betul-betul mengacaukan informasi yang disadap musuh. Apalagi komunikasi pasukan Chechnya yang menyatakan diri sebagai Rosguardia, pengawal Rusia. Membuat dinas intelijen musuh kelimpungan menerjemahkan komunikasi radio mereka. Kesamaan unit-unit pasukan Rusia multietnis itu adalah bahwa para prajurit berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa daerah mereka. Baik dinas rahasia Ukraina maupun badan intelijen Barat tidak memiliki agen-agen di jajaran mereka yang dapat berbicara bahasa-bahasa daerah pasukan Rusia. Chia, yang mempersiapkan tim di konflik Ukraina, hanya mempersiapkan personel yang tahu bahasa Rusia dan Ukraina. Dan bahasa lainnya, tampaknya, tidak diperhitungkan. Meskipun mereka seharusnya melakukan itu. Karena selama Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika sendiri menggunakan bahasa Indian Navajo sebagai sandi. Pasukan Amerika mengirimkan pesan kode dalam Navajo, yang dianggap salah satu bahasa yang paling sulit. Lawannya, pasukan Jerman dan Jepang, pasti pusing tujuh keliling ketika mereka mencoba untuk menguraikan kode ini. Sejarah Rusia memang kurang diperkenalkan secara luas di dunia, terutama untuk kebinekaan etnis dan bahasanya. Pembentukan pasukan berdasarkan etnis sudah ada sejak zaman Rusia Tsar, dan itu tampaknya dilestarikan hingga sekarang dalam ketentaraan. Tentara dalam formasi nasionalnya adalah upaya untuk memelihara dan mencerminkan kekhasan budaya dan mentalitas antar pasukan. Politik kebangsaan ini diantaranya untuk menjaga keutuhan persatuan antara penduduk Kaukasus, Asia Tengah, penduduk asli Siberia, dan Far North. Di bawah kekuasaan Soviet, ada beberapa divisi nasional multietnis di Tentara Merah sampai tahun 1938, tetapi sebelum perang sistem ini ditinggalkan. Namun, kekhususan nasional terus diperhitungkan. Dengan demikian, divisi penembak jitu diserahkan kepada suku-suku dari gunung yang sebagian besar terdiri dari penduduk asli daerah pegunungan Kaukasus atau Asia Tengah. Ketika Perang Besar Patriotik pecah, praktik pembentukan unit nasional berdasarkan multietnis dilanjutkan. Misalnya, penembak jitu Yakutia yang terkenal, prajurit Brigetski ketiga, 19 dan 40 dari Korps Senapan Pengawal ke-12, yang kehidupan sehari-hari mereka adalah pemburu. Artinya, mereka unggul dalam bermain ski dan sangat akurat dalam menembak, yang tidak mengherankan mengingat itulah kondisi kehidupan mereka sehari-harinya di daerah. Banyak dari mereka menjadi penembak jitu terkenal, yang mampu menyerang musuh dengan satu tembakan. Sayangnya, tidak ada data pasti tentang jumlah musuh yang dibunuh oleh para penembak jitu Yakutia. Karena informasi semacam ini paling sering datang dari daftar penghargaan pada saat penyerahan medali. Jumlah penembak jitu sebenarnya lebih tinggi dari angka resmi. Misalnya, orang Yakutia Fedor Ohlokov, yang dijuluki sersan tak pernah gagal. Menurut beberapa sumber, membunuh lebih dari 1.000 tentara Jerman, karena ia bertugas sebagai penembak mesin sebelum menjadi penembak jitu. Contoh lain, orang Tuvinia, Tuva merdeka hingga 1944, kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet. Tetapi sukarelawan Tufan berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua di dalam unit Tentara Merah. Sangat ditakuti tentara Jerman karena keahlian perang mereka yang luar biasa. Orang Jerman, Arya sejati, menganggap Tufan sebagai orang barbar, yang menunggangi kuda-kuda kecil berbulu lebat sebagai pejuang Attila. Mereka dijuluki Der Schwarze Tod, kematian hitam. Dan bukan hanya karena penampilannya yang liar. Orang Tufan memiliki ide mereka sendiri tentang aturan perang, pada prinsipnya, mereka tidak pernah mau jadi tawanan musuh. Akan sangat gila untuk tidak menggunakan kualitas-kualitas hebat rakyat Rusia dalam operasi khusus, kata Sergei Gonkarov, seorang veteran dari pasukan khusus.
Fakta bahwa Ukraina dan Barat mati-matian memecahkan kode bahasa daerah adalah hal yang sangat baik, itu untuk keuntungan kita. Tapi itu hanya sebagian dari masalah yang dihadapi Ukraina dan Barat. Pejuang Chechnya berbeda bukan hanya karena mereka berbicara satu sama lain dalam bahasa Chechnya. Terus terang, mereka adalah pejuang yang hebat. Ini diketahui dari kampanye militer pada zaman Syamil, dan tidak ada keraguan tentang itu. Tetapi mereka juga memiliki sikap khusus terhadap tawanan perang, tidak seperti orang Rusia umumnya. Mereka tidak peduli jika Anda mengangkat tangan atau tidak, jika Anda berdoa atau menangis. Jika Anda menjelaskan bahwa jauh di lubuk hati Anda adalah untuk orang Rusia, mereka tidak akan mudah percaya. Jelas bahwa orang-orang Ukraina jauh lebih takut pada orang-orang Chechnya daripada orang-orang Rusia. Dan, ya, mereka adalah kekuatan serius dalam operasi khusus. Mereka selalu menekankan bahwa mereka adalah orang Rusia, tetapi apa yang mereka teriakkan saat berperang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu tidak apa-apa. Secara umum, saya pikir setiap unit yang berpartisipasi dalam pertempuran berhak atas tindakan apapun yang disetujui oleh komando, kata Sergei Gonkarov. Keuntungan di medan perang bukanlah satu-satunya aset keragaman nasional, kata ilmuwan politik Sergei Markov. Semua orang Rusia berkontribusi pada perkembangan bangsa. Beberapa secara tradisional memiliki reputasi sebagai pembangun yang sangat baik, yang lain unggul dalam pertanian, metalurgi, pengerjaan kayu, pembuatan perhiasan. Semuanya aktif baik dalam proyek manajemen maupun dalam kehidupan ekonomi, menciptakan pasar yang besar. Selain itu, banyak suku bangsa memiliki diaspora perantauan. Mereka secara aktif berkomunikasi satu sama lain, bahkan sampai mengimplementasikan proyek-proyek ekonomi dan budaya bersama. Ikatan ini adalah kesempatan untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan aliansi antar negara dan untuk menghadirkan Rusia dalam pencerahan yang paling menguntungkan.